Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5791. Pada titik ini, itu harus diidentifikasi tanpa identifikasi. Emily Miller juga ingin mengambil kesempatan untuk menentukan identitas dan kekayaan Harvey York. Dan pada saat ini, tersenyum membawa Harvey York dan rombongannya ke pintu ruang kerja di lantai 2 villa. Pintu ruang kerja terbuka. Emmanuel Asgari melihat Harvey York dan rombongannya. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum. Harvey kecil, kamu di sini. Aku sudah berpikir untuk turun untuk menemukanmu untuk sementara waktu. Nona Zimmer dan rombongannya adalah pedagang barang antik dari ibu kota. Iblis. Beberapa kesepakatan dengan saya dalam 2 hari terakhir. Kalian semua dari dataran tengah. Kalian pasti dekat dan dekat. Mata Harvey York menyapu tanpa sadar. Dan saat berikutnya, dia sedikit terkejut. Mandy Zimmer. Setelah sekian hari di luar tembok besar, Leonardo Zambrano mengirim banyak orang untuk mencari keberadaan Mandy Zimmer. Tapi tak disangka, saya menemukannya di sini. Mandy Zimmer jelas tercengang ketika dia melihat Harvey York, tetapi dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Sebelum Mandy Zimmer dapat berbicara, Emmanuel Asgari melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, Nona Zimmer, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang ini Harvey York. Setelah dia menjadi teman lamaku, dia dan putriku, Sarah Asgari berciuman. Dan dia bisa dianggap sebagai anak tiriku. Kamu harus merawatnya dengan baik jika kamu punya kesempatan. Mendengar kata-kata Emmanuel Asgari, Emily Miller pun tersenyum dan berkata, Nona Zimmer, Anda tidak tahu. Kami hanya memiliki satu anak perempuan di keluarga kami. Di masa depan, bisnis keluarga kami akan diserahkan ke Yang York. Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sarah Asgari berkata dengan sedikit rasa malu di wajahnya saat ini. Mata Harvey York berkedut, dan dia memegang dahinya dengan satu tangan. Mandy Zimmer juga terbangun dari keadaan tercengang saat ini. Setelah dia menatap Harvey York dengan penuh arti, dia tersenyum dan berkata, Tuan Asgari, adalah berkah bagimu memiliki menantu yang begitu mulia datang ke rumahmu. Dan dia terlihat seperti putrimu juga gadis yang berbakat. Emmanuel Asgari tertawa dan berkata, Di mana? Di mana? Paman Asgari. Bibi Miller. Apakah kamu lupa urusanmu? Anneliese Galaga, yang berada di belakang, terjepit ke depan saat ini. Wajahnya sangat tidak senang. Kami di sini untuk membiarkan para ahli identifikasi mengekspos topeng nama keluarga York. Selama percakapan, Anneliese Galaga bertindak dalam orientasi anti pelanggan tata krama. Dia tidak memberi orang lain kesempatan untuk berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil manik-manik biru dari tangan Evangeline Floyd dan Emily Miller dan meletakkannya di atas meja kopi. Nona Zimmer, kan, saya dengar Anda semua ahli dalam industri barang antik. Kamu seharusnya bisa melihat apakah ini barang antik dari 1000 tahun yang lalu, kan? Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan penuh arti sebelum tersenyum. Dua hal ini adalah Anneliese Galaga bersenandung. Ini hadiah dari Harvey York. Sia-sia. Memberikan satu untuk Sarah Asgari adalah hadiah pindah rumah. Tetesan hujan dan embun diberikan kepada Evangeline Floyd. Harvey York. Bajingan ini. Mengambil 2 manik-manik compang camping entah dari mana. Dan ingin mengejar 2 gadis cantik sekolah pada saat yang sama. Ini adalah empedu hati beruang. Macan tutul, dan empedu anjing. Harvey York terdiam dan mau tak mau memutar matanya. Selesai. Toples Cuka terbalik.
Senyum Mandy Zimmer bahkan lebih lembut saat ini. Dan dia berkata sambil tersenyum, begitu. Ambil barang antik berusia 2000 tahun untuk mengejar seorang siswa. Gadis, itu sangat bagus. Benar. Ini Tuan York. Kulit kepala Harvey York mati rasa. Dan dia berkata, kesalahpahaman adalah semua kesalahpahaman. Aku hanya, tanpa menunggu Harvey York selesai berbicara. Anneliese Gallagher berkata dengan isyarat menangkap kaki sakit Harvey York. Apakah Anda pengecut? Ketika Anda bertemu seseorang yang benar-benar tahu bagaimana melakukannya, Anda harus menjadi pengecut. Bukan. Bab 5792. Mendengar kata-kata Evangeline Floyd dan melihat pemandangan di depannya, Emily Miller pasti sedikit tersesat. Awalnya, dia berpikir bahwa Harvey York, yang sangat cakap, pasti akan memberikan sesuatu yang baik. Sangat disayangkan bahwa itu dibongkar langsung di depan orang-orang yang berpengetahuan. Emmanuel Asgari juga tersenyum dan berkata, Harvey kecil masih mahasiswa. Memberi hadiah adalah tentang hati seseorang. Bukan apakah itu berharga atau tidak. Anneliese Gallagher tidak membiarkan niat Harvey York pergi ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi mencibir, memang. Memberi hadiah adalah tentang hati seseorang, bukan tentang berharganya. Tapi menggunakan kios pinggir jalan untuk berpura-pura menjadi penipu antik berusia 1000 tahun itu salah. Dan hatinya bisa dihukum. Paman Asgari. Aku masih mengatakan itu. Biarkan orang ini pergi dari sini. Tinggal di sini benar-benar mencemari udara. Emmanuel Asgari sedikit mengernyit. Wajahnya agak jelek. Dia mencoba mencari cara untuk menghaluskan semuanya. Tetapi Anneliese Gallagher ini masih menamparkan hidungnya di wajahnya. Sarah Asgari hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Mandy Zimmer tiba-tiba menyesap dari cangkir teh. Lalu tersenyum ringan dan berkata, Tuan Asgari, aku belum menentukan apakah benda ini berumur 1000 tahun. Karena saya hanya seorang pengusaha. Dan orang di sebelah saya adalah ahlinya. Tuan Leduk, merepotkanmu. Saat berbicara, Mandy Zimmer tersenyum pada seorang pemuda yang duduk di sudut. Mendengar kata-katanya, mata semua orang menyapu tanpa sadar. Dan di sudut, ada seorang pria yang mengenakan kacamata emas dan jas. Dia tinggi dan tampan. Dengan semacam bau kutu buku di tubuhnya. Sangat elegan. Yang paling penting adalah dia sangat rendah hati. Mendengar itu pada saat itu, dia hanya tersenyum dan berjalan dengan kaca pembesar. Ketika dia melihatnya, Emily Miller tiba-tiba kehilangan suaranya. Ini adalah 10 keluarga teratas. Arkeolog terkenal dari keluarga Leduk di Wolsing. Gamaliel Leduk. Apakah itu dia? Yang lain juga kaget. Meskipun keluarga Wolsing Leduk adalah yang pertama dari 10 keluarga teratas, mereka selalu sangat rendah hati. Selain Jonathan Leduk dan Clue Leduk, putra tertua keluarga Leduk, ada beberapa anggota keluarga Leduk lainnya di kalangan kelas atas. Tapi Gamaliel Leduk ini adalah pengecualian. Dia keluar dari lingkaran bukan karena dia berasal dari keluarga Leduk, tetapi karena dia memiliki pencapaian unik dalam arkeologi. Dan setelah studinya berhasil, Gamaliel Leduk menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan arkeologi di luar tembok besar, sehingga dia terkenal di kalangan kelas atas di luar tembok besar. Harvey York juga melirik orang ini secara tidak sadar saat ini. Dia dan Jonathan Leduk, tuan muda tertua dari keluarga Leduk, sudah bermain melawan satu sama lain di udara. Oleh karena itu, ada juga tingkat perhatian tertentu pada keluarga Wolsing Leduk, yang pertama dari 10 keluarga teratas. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana Mandy Zimmer, yang telah hilang selama hampir setengah bulan, muncul secara kebetulan, dan masih bergaul dengan keluarga Leduk.
Sepertinya dia sedang menjelaskan kepada Harvey York dan orang lain. Pada saat ini, Mandy Zimmer tersenyum dan berkata, keluarga Jin kami di Mordu ada di sini untuk menyelidiki beberapa situs bersejarah. Tuan Muda Gamaliel Leduk selalu memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga Jin di Mordu kami. Jadi mereka berdua datang bersama. Bisnis dengan Tuan Asgari sangat lancar beberapa kali ini. Salah satu alasannya adalah Sauning membantuku mengidentifikasi barang antik secara gratis. Setelah berbicara, Mandy Zimmer tersenyum pada Harvey York baik sengaja atau tidak sengaja. Dengan ekspresi bahwa Anda dapat menemukan seorang wanita di luar. Dan saya dapat memiliki lebih banyak orang kepercayaan berwajah biru. Gigi Harvey York menggelitik karena kebencian. Wanita ini sengaja melakukannya. Bab 5793. Yang lain tidak merasakan suasana aneh antara Harvey York dan Mandy Zimmer. Sebaliknya mereka semua menatap Gamaliel Leduk dengan penuh harap. Tuan Leduk, karena Anda di sini, dapatkah Anda mengidentifikasi kedua manik-manik ini? Meskipun ini kemungkinan besar warung pinggir jalan, itu akan menodai matamu. Tetapi untuk mengekspos wajah beberapa orang, aku akan merepotkanmu. Untuk Tuan Leduk, ini hanya beberapa menit, kan? Gamaliel Leduk tersenyum pada Mandy Zimmer saat ini, melihat sekeliling lagi, dan berkata, saya sekarang adalah seorang ahli yang disewa oleh tim Miss Zimmer. Karena Nona Zimmer meminta saya untuk mengambil tindakan, saya tidak punya alasan untuk menolak. Sambil berbicara, Gamaliel Leduk mengambil dua manik-manik di atas meja dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dua hal ini memang berumur 1000 tahun. Benda ini disebut manik guru pengobatan milenium, yang merupakan rosario genggam dari Buddha guru pengobatan Buddhis yang legendaris. Dulu, benda ini bisa digunakan sebagai obat. Jika dipakai dalam waktu lama, bisa mengusir penyakit dalam tubuh, sekaligus membantu tidur. Penonton tertegun sejenak, sementara Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan penuh arti. Emily Miller tanpa sadar berkata, Tuan Leduk, apakah benda ini berharga? Gamaliel Leduk berpikir sejenak dan berkata, nilai benda ini sebenarnya tidak mudah diukur. Di mata mereka yang menyukainya, itu tak ternilai harganya. Dan di mata mereka yang tidak menyukainya, benda ini tidak ada nilainya. Mendengar kata-kata Gamaliel Leduk, Anneliese Galaga yang baru saja ketakutan tiba-tiba menjadi terlena. Anda tahu, saya hanya akan mengatakan nama keluarga adalah York. Namun, aku bisa memberimu referensi. Tanpa menunggu Anneliese Galaga selesai berbicara, Gamaliel Leduk terus berbicara. Saya ingat 3 tahun lalu, di sebuah lelang di kota Hong Kong, manik apoteker berusia 500 tahun muncul. Harga pagu akhir lelang adalah 12 juta. Jika apoteker berusia 2000 tahun ini dilelang, harganya harus lebih dari 12 juta, kan? Lebih dari 12 juta. Dan masih dua. Pada saat ini, tidak hanya Sarah Asghari yang tercengang. Evangeline Floyd tercengang. Dan Anneliese Galaga tercengang. Bahkan seseorang seperti Emmanuel Asghari sedang linglung saat ini. Menurut Gamaliel Leduk, bukankah harga apoteker berusia 2000 tahun ini hampir sama dengan villa baru yang mereka beli? Emily Miller kembali menatap Harvey York, hampir kehilangan suaranya. Menantu yang baik, bukankah upacara Anda terlalu berat? Harvey York melihat setengah senyum Mandy Zimmer tetapi berkata dengan ekspresi terdiam. Ini tidak berat. Tidak berat, hanya hati-hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa barang-barang yang dibawa Wendy Monroe dan yang lainnya secara acak akan memiliki nilai yang luar biasa. Ini sebenarnya tidak berat. Hanya bernilai puluhan juta. Mandy Zimmer tiba-tiba berdiri dengan ya.
dan kemudian menginjak sepatu hak tinggi ke pintu ruang kerja. Pak Asgari, karena masalah ini sudah selesai, kami tidak akan mengganggu makan malam Anda. Sambil berbicara, dia berjalan melewati sisi Harvey York dan menginjak sepatunya. Oh, maaf. Kamu baik-baik saja. Senyum yang disengaja muncul di wajah Mandy Zimmer. Kelopak mata Harvey York melonjak. Dan dia tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Tapi Nona Zimmer juga berasal dari Central Plains. Karena kita sudah ditakdirkan. Apakah Anda ingin meninggalkan panggilan telepon dan menghubungi ketika Anda punya waktu? Tidak perlu. Kamu menantu Pak Asgari. Aku tidak berani meninggalkan nomormu. Saat berbicara, Mandy Zimmer sudah pergi dengan sekelompok orang. Tetapi pada saat pergi, Gamaliel Leduk melirik Harvey York dengan penuh minat. Lalu berbalik dan pergi. Bab 5794. Mengikuti kaca jendela. Melihat Mandy Zimmer dan Gamaliel Leduk masuk ke Mercedes-Benz Maybach yang sama, Harvey York merasa jantungnya tersumbat. Setelah tiba di luar tembok besar, dia merencanakan strategi. Tetapi tanpa diduga, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Berhenti melihat, Evangeline Floyd berjalan ke Harvey York dan berbicara dengan lembut. Kakak ini setidaknya 5 atau 6 tahun lebih tua dari kita. Kamu tidak punya kesempatan mendengar penghiburan Evangeline Floyd. Harvey York terdiam. Saya tidak bisa memberi tahu Anda. Ini mantan istri saya. 1 jam kemudian, makan malam selesai dan upacara pindah rumah lebih. Banyak tamu yang pergi silih berganti. Hanya menyisakan keluarga Emmanuel Asgari dan 2 sahabat Sarah Asgari. Harvey York sedang tidak ingin meminta Anneliese Gallagher untuk berlutut dan meminta maaf karena pertemuannya dengan Mandy Zimmer. Tetapi akan pulang dan membicarakannya. Harvey York, kamu mau kemana? Aku sudah memesan kamar untukmu di villa. Dan selanjutnya kamu akan tinggal di sini di luar tembok besar. Emmanuel Asgari membuka mulutnya untuk Harvey York. Rupanya sudah siap. Paman Asgari. Tidak perlu. Harvey York menggelengkan kepalanya. Dia memiliki banyak pikiran saat ini. Jadi dia menjawab dengan santai. Saya tinggal di villa nomor 1. Saya bisa pulang sendiri. Mendengar kata-kata Harvey York, suasana di antara hadirin langsung hening. Semua orang memandang Harvey York dengan aneh. Meskipun nilai dari Millennium Medicine Master Bed yang baru saja diberikan Harvey York luar biasa, semua orang berpikir bahwa dia pasti bernasib buruk dan mendapatkannya dari suatu tempat. Bahkan Emily Miller dan Sarah Asgari, yang tahu sedikit tentang dia, tidak percaya Harvey York bisa tinggal di villa 1. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat identitas Anda, apakah Anda masih bisa menghasilkan uang? Harvey York, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah sedikit keberuntungan, Anda memenuhi syarat untuk tinggal di villa No. 1. Anneliese Gallagher tampak meremehkan saat ini. Villa itu. Ketika seseorang membayar 5 miliar, keluarga Monroe menolak untuk menjualnya. Jangan bilang wajahmu begitu besar sehingga keluarga Monroe benar-benar memberimu tempat itu. Itu 5 miliar. Bukan puluhan juta. Sarah Asgari berkata dengan ragu-ragu. Harvey York, meskipun saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Nona Monroe kelima, tapi hal semacam ini tidak bisa dibanggakan dengan keluarga Monroe. Harvey York tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka, tetapi berkata dengan enteng, saya memang tinggal di sana. Percaya atau tidak? Baiklah. Aku akan kembali dulu. Melihat Harvey York tampak sedikit bersalah, Anneliese Gallagher merasa telah menemukan peluang. Dia mendengus dan berkata, oke, bagaimanapun, semua orang sudah kenyang sekarang. Area villa di Gunung Tianti memiliki pemandangan yang bagus dan udara yang segar. Ayo belanja bersama.
dan mampir ke villa nomor 1-mu untuk minum teh. Oke. Anneliese Galaga. Jangan terlalu jauh. Evangeline Floyd melotot dan Anneliese Galaga. Berlebihan. Anneliese Galaga mendengus dingin. Aku hanya ingin mengekspos warna aslinya. Ada apa? Betapa jeleknya wajahnya. Bukankah kamu baru saja melihatnya dengan jelas? Melihat Nona Zimmer adalah anggota keluarga Jin. Ibu kota dari 10 keluarga teratas. Saya ingin menyimpan nomor teleponnya. Sepertinya aku sudah makan terlalu banyak nasi lunak. Dan aku akan menyajikannya jika ada kesempatan. Jika saya tidak memanfaatkan hari ini untuk mengungkapkan warna aslinya, saya khawatir Anda dan Sarah Asghari akan ditangkap oleh bajingan ini. Mendengar kata-kata Anneliese Galaga, Harvey York dan Emmanuel Asghari tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Harvey York, toh semua orang mengganggu. Ayo kita beri tumpangan bersama. Jelas. Emmanuel Asghari juga ingin melihat apakah Harvey York membual atau apakah dia benar-benar tinggal di Villa 1. Bab 5795. Mendengar ini, Harvey York tersenyum pahit. Awalnya, dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Namun, pada titik ini, tampaknya tidak cukup untuk membawa mereka ke Villa No. 1 untuk duduk, dan mengambil kesempatan ini untuk memberi tahu Emmanuel Asghari beberapa detail tentang dirinya. Sepertinya tidak buruk. Jika tidak, beberapa kebenaran akan terungkap di masa depan. Harvey York sedikit takut Emmanuel Asghari tidak akan bisa menerimanya. Lagi pula, Paman Asghari sangat baik padanya. Di bawah pemikiran seperti itu, Harvey York tidak banyak bicara. Tak lama kemudian, rombongan itu menaiki tangga batu. Dan sambil berjalan, mereka sampai di pintu masuk villa nomor 1 yang terletak di puncak grup villa Gunung Tianti. Villa ini tidak hanya menempati area terluas di grup villa, tetapi juga memiliki gaya arsitektur paling sederhana dan mewah. Pada saat ini, di bawah lampu jalan yang redup, villa ini sedikit seperti negeri dongeng di bumi. Lagi pula, menurut legenda, tinggal di villa nomor 1 di Gunung Tianti, Anda dapat mengabaikan seluruh kota di luar tembok besar, yang bisa disebut sekilas pegunungan. Tepat ketika dia berada sekitar 10 meter dari gerbang villa nomor 1, telepon Harvey York tiba-tiba bergetar. Harvey York meliriknya. Itu nomor yang tidak dikenalnya. Dia menebak, melambai ke kerumunan, dan pergi untuk menjawab telepon. Benar saja. Nomor ini adalah nomor baru Mandy Zimmer. Mandy Zimmer tidak mengatakan omong kosong, tetapi hanya meminta Harvey York untuk menjemputnya di hotel tempat dia menginap nanti. Harvey York memiliki terlalu banyak keraguan untuk ditanyakan secara langsung. Jadi dia tidak berbicara omong kosong saat ini, tetapi mengatakannya secara langsung. Cek cek cek. Seperti yang diharapkan dari villa nomor 1 yang legendaris. Dikatakan bahwa untuk membeli villa ini, keluarga Monroe sangat mencintai. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan air. Dan ini adalah harta Feng Shui yang sebenarnya. Tinggal di sini. Belum lagi umur panjang. Tapi suasana hati yang baik pasti. Keluarga Monroe pantas menjadi pemimpin dari 4 suku besar. Emmanuel Asghari dan yang lainnya menatap villa di depan mereka dengan penuh emosi. Sarah Asghari dan wanita lainnya bahkan lebih berhati-hati saat jantung mereka berdebar kencang. Lagi pula, jika bukan karena keberadaan puncak di luar tembok besar, ada beberapa orang yang memenuhi syarat untuk tinggal di villa nomor 1 ini. Apakah itu dampak visual atau dampak perasaan? Tidak dapat dihindari bahwa itu terlalu menakjubkan. Bahkan seorang wanita seperti Emily Miller, yang selalu arogan dan sombong, harus mengakui bahwa villa nomor 99 miliknya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gerbang villa No. 1. Yang paling dibanggakan dari penonton adalah Anneliese Galaga.
Pada saat ini, dia melihat ke arah Harvey York yang berpura-pura pergi ke samping untuk menelepon, dan segera merasa sangat jijik. Orang ini benar-benar sia-sia. Badut yang melompat. Memang benar dia mengekspos wajah aslinya sendiri. Emmanuel Asgari juga menatap Harvey York dengan wajah serius saat ini. Tetapi pada akhirnya dia masih berhati lembut. Dan berkata dengan sungguh-sungguh pada saat ini, "Oke, perjalanan hampir selesai. Semuanya kembali. Semuanya. Tolong nyanyikan." Jelas. Emmanuel Asgari tidak ingin wajah Harvey York hilang di sini. Meskipun dia awalnya memiliki sedikit harapan untuk Harvey York, bagaimanapun, dia mungkin menduga bahwa latar belakang Harvey York luar biasa. Namun tak disangka, pada saat kritis, Harvey York kehilangan kesabaran dan berpura-pura menelepon. Apa orang yang gagal melakukan hal seperti itu? Demi persahabatan mereka, Emmanuel Asgari akan memberi Harvey York beberapa wajah. Pada saat yang sama, pikirnya, Anneliese Galaga benar. Pria seperti ini yang tidak memiliki kemampuan dan suka menyombongkan diri benar-benar tidak layak untuk putrinya. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.